Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan dars kita di Madad Al-Hadith. Masih di pembahasan hadis yang ke-10. Ya, kaitannya dengan akhlak orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan al-Yahudi assalamu alayka, ya, assalamu alayka, kecelakaan bagimu wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat pelajaran yang bisa kita ambil bahwa orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang penuh dengan kedengkian dan kebencian pada diri mereka. Ya, penuh dengan kebencian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaumun buhtun, ya, orang yang punya rasa iri dengki yang sangat. Juga mereka adalah orang-orang yang sangat benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau bukan dari golongan mereka. Ya. Juga ada pelajaran apabila anahu idza kana a'dalul Islam yudhuna fin nabi, apabila musuh-musuh Islam itu mencela Nabi SAW fi hayatihi, ketika beliau masih hidup, falaysa bigharibin qadhum fil Islam aw fil Quran aw fil Nabi SAW ba'da mamatihi. Ya. Maka bukanlah satu hal yang aneh kalau mereka mencela Islam atau Al-Quran atau Nabi umat Islam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, setelah beliau meninggal, maka mereka akan terus senantiasa melakukan perbuatan yang menunjukkan citra jelek terhadap Islam. Juga ada pelajaran an-nasyani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal abtar. Ya. Orang yang mencela Nabi SAW itulah yang abtar, terputus amalannya. Kama qala ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Ya, sebagaimana Allah nyatakan, ya, sesungguhnya orang yang mencela, menghinamu itulah yang abtar, terputus amalannya. Faqad adharallahu ta'ala amra Nabi SAW walau karihal musyrikun. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah tampakkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, urusan yang ditancapkan oleh Nabi SAW, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di akhir tafsir surat Al-Kautsar beliau mengatakan fatawahhamu li jahlihim, ya, maka mereka menyangka dengan satu sangkaan yang salah karena kebodohan mereka, annahu sallallahu alaihi wasallam idza mata banuhu inqata'a dzikruh, bahwasanya ketika meninggal anak putra beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau akan terputus penyebutannya. Wa hasya wa kalla, dan sama sekali tidak. Bal qad abqallahu dzikrah ala ru'usil ashhad, bahkan Allah telah menetapkan, ya, penyebutan beliau, ya, pada apa? Ya, saksi yang ada, ya. Setiap masa pasti nama beliau disebut dengan kebaikan. Wa wajaba syar'ahu ala riqabil ibad, dan Allah wajibkan syariatnya di leher-leher, ya, hambanya, yakni dekat hambanya, senantiasa mustamiran, senantiasa berlaku, berjalan ala dawamil abad, sepanjang masa, ila yaumil mahsyar wal mi'ad, sampai hari dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia. Salawatullahi wassalamu alaihi daiman ila yaumit tanad. Ya, semoga salawat dan salam senantiasa, semoga salat dan salam Allah SWT senantiasa tercurah kepada beliau terus-menerus sampai hari pembalasan kelak. Ya. Juga ada pelajaran azimu kaidi ahli dhalal, betapa besarnya tipu muslihat, ya,
orang-orang yang sesat, wa annahum qad yu'duna sahibal haq, dan mereka akan mengganggu para pelaku kebenaran, pembawa kebenaran, walau fi ukri dari, walaupun di dalam rumahnya, ya, di tengah rumahnya. Qauluhu innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli, ya, ucapan Nabi sesungguhnya Allah cinta kepada kelemah lembutan, dan ya, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai perbuatan lemah lembut pada setiap urusan, ya. Terdapat faedah at-tarawi fil amr qabla qat'i fihi. Hendaknya seorang itu apa? Ya, melihat, meneliti urusan atau perkara sebelum menetapkannya. Anna taraffuqa fil umur mahmud. Juga ada pelajaran bahwa lemah lembut pada berbagai perkara itu suatu yang dipuji. Kama annal ujlah duna rafq madmumah. Sebagaimana ketergesa-gesaan itu ya, tanpa ada lemah lembut akan dicela. Ya, kemudian innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Ya. Penetapan sifat rifq wal mahabbah lillahi ta'ala. Ada penetapan sifat lemah lembutan dan kecintaan, ya, bahasanya Allah memiliki sifat mencintai hamba-hambanya. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf, ya, ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah berikan kepada orang yang lemah lembut apa yang tidak Dia berikan kepada orang yang kasar, dan apa yang tidak diberikan kepada yang selainnya. Maka di sini ada pelajaran husulul khair birrifqi wal da'i wal mad'u. Ya, hendaknya diwujudkan kebaikan, ya, dengan lemah lembut, ya, bagi seorang dai dan mad'u, orang yang diajak. Kama anna ad-darar al-'unf bi da'watin nas yuhramu ad-da'i wal mud'una min khairin katsir. Sebagaimana bahaya keras kasarnya seorang dalam mendakwahi manusia, yuhram, ya, akan, ya, menjadikan seorang dai dan orang yang diajak itu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, ketika orang itu dai-nya kasar, maka akan lari umatnya. Ketika umat itu juga kasar, ya, maka seorang dai juga akan lari. Maka hendaknya rifq itu ada pada setiap orang, baik itu dai ataupun mad'u. Ini adalah akhlak yang hendaknya dijadikan sebagai sifat kita semuanya. Nah, hadis berikutnya al-hadi wa ashar an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Wa kana yulaqabu himaran. Dia mempunyai lakab julukan yang jelek, yaitu himaran. Himar, keledai. Wa kana yudhiku Rasulullah SAW. Orang ini, ya, kadang membuat tertawa Nabi SAW. Wa kana Nabi SAW qad jaladahu fi syira. Dan dulu Nabi telah menjilid dia, yakni mencambuk dia karena dia minum khamr. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajulida. Maka suatu hari dia didatangkan untuk dicambuk. Faqala rajulun minal qaum, maka ada orang yang mengatakan, yang hadir di situ, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Betapa sering dia didatangkan untuk dicambuk. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuh. Wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Janganlah engkau melaknatnya, sungguh aku tidaklah ketahui dia kecuali dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, insyaallah untuk penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.